Sahabat Terang Hidup adalah sebuah cerita mengenai seorang pelukis berbakat yang sangat serius untuk karya-karya terbaiknya. Suatu hari, dia melukis di puncak sebuah gedung yang cukup tinggi. Mungkin supaya mendapat inspirasi yang lebih baik. Ketika dia akan menyelesaikan lukisannya, dia berdiri dan mundur secara berlahan-lahan sambil terus menikmati karya seninya yang sangat indah itu. Dia terus berjalan mundur tanpa menyadari bahwa dia telah menuju tepi puncak gedung di mana dia bisa terjatuh. Maka seketika ayahnya yang bersama dia sontak memanggil dia. Nak, berhenti. Jangan mundur lagi. Awas kamu terjatuh. Berulang-ulang ayahnya memanggil dia. Namun anaknya tak kunjung berhenti karena mata dan pikirannya terus terpana hanya kepada lukisannya itu. Akhirnya ayahnya mengambil kuas lukisannya dan mencoret-coret lukisan anaknya itu. Seketika anaknya pun berlari kembali mendekati lukisannya dan marah kepada ayahnya. Mengapa ayah merusak lukisan yang telah saya kerjakan dengan begitu serius? Sahabat Terang Hidup, tak jarang tanpa kita sadari bahwa Tuhan bertindak untuk kehidupan kita seperti cerita tadi. Kadang kita merasa bahwa Tuhan telah merusak apa yang kita miliki lewat berbagai masalah kehidupan yang terjadi. Kita kecewa, marah, bahkan menuduh Tuhan telah menyakiti kita. Hal itu juga pernah dialami oleh Yunus. Ketika Yunus sedang tertidur lelap dalam perjalanan menuju Tarsus, tiba-tiba badai yang dahsyat menghantam kapal yang ia tumpangi. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dan masalahnya tidak selesai di situ. Yunus pun dilemparkan ke laut dan kemudian dimakan ikan besar. Mengapa Allah mengizinkan masalah itu menimpa Yunus? Tidak lain supaya Yunus kembali kepada jalan Tuhan. Apakah Anda pernah mengalami masalah bahwa seakan Tuhan menyakiti atau merusak apa yang engkau miliki? Memang tidak semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita masuk dalam kategori teguran Tuhan. Tetapi ada baiknya juga kita tetap mawas diri dan peka terhadap firman-Nya. Bahwa tak jarang hal seperti kisah Yunus dan kisah pelukis tadi terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita begitu menikmati apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dan berbagai kesenangan duniawi lainnya, sehingga tanpa kita sadari hal itu telah menjauhkan kita dari Tuhan dan bahkan membahayakan kehidupan kita. Sahabat Terang Hidup, dalam situasi seperti itu, Tuhan bisa mengizinkan badai masalah menerpa kehidupan kita, supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Dalam situasi itu mungkin kita bisa berkata, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Termasuk dalam dunia yang menderita saat ini akibat wabah virus COVID-19. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum dunia ini. Namun ada baiknya juga kita merenung dan mengevaluasi kehidupan kita semua.
Jangan-jangan selama ini kita sudah mulai menjauh dari Tuhan dan terlalu menikmati cara hidup kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang bisa membahayakan keselamatan jiwa kita. Ketika kita memanggil Tuhan itu Bapa, maka kita pun harus ingat selalu bahwa sebagai Bapa, Dia bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita bukan hanya lewat berkat yang menyenangkan, tetapi juga lewat teguran yang menyakitkan. Firman Tuhan berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Sahabat terang hidup, saat ini kita diingatkan bahwa ketika badai menerpa kehidupan kita, jangan langsung mengatakan bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi marilah kita berdoa supaya mata iman kita dapat melihat apa yang menjadi tujuan Allah di balik semuanya itu. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.